Pemuda utusan Adama itu segera mencoba menerjemahkan arti dari Tel Sopurda. Berdasarkan perbendaharaan kata hasil plugin, selama di AstraZeneca ada beberapa arti Tel Sopurda. Yang pertama adalah seorang pemberi keterangan yang nyata dan benar. Kedua, pembawa berita. Dan yang ketiga adalah seorang yang memiliki kemampuan luar biasa dan selalu menyampaikan kebenaran berasal dari arguma. Arki-Terema curiga semua Broden menyangka ia adalah Tel Sopurda di arti ketiga itu, karena mereka memandang dengan penuh kekaguman dan harapan. Rupanya kekaguman dan harapan inilah yang memblok gelombang suara penembus alam bawah sadar kekirimannya. Lundarda pun sekarang tidak menjadi bingung lagi. Malah pandangannya tertuju pada Arki-Tirema dengan sinar mata yang sama pula dengan para Broden di bawah. Sekarang giliran Broden tua itulah yang menengadah memandang karena pemuda utusan Adama itu mengambang lebih tinggi dari kepalanya. Ucapan Tel Sopurda masih terus terdengar. Bahkan semakin lama semakin riuh mengucapkan kata-kata yang sama. Sampai akhirnya semua pengucapan kata itu secara bersamaan, termasuk Lundarda. Pemuda itu sambil tetap dalam keadaan levitasi, membiarkan saja, toh nanti juga berhenti sendiri, begitu pikirnya. Namun dugaannya meleset. Para Broden termasuk pimpinannya masih terus secara berulang-ulang mengucapkan kata itu. Bahkan semakin lama semakin keras. Beberapa Broden wanita bahkan sudah mulai menambah dengan gerakan-gerakan seperti sujud dan mulai diikuti oleh yang lain. Ini tidak boleh dibiarkan, pikir pemuda itu. Arki-Tirema menyalurkan sekitar 10% energi ke telapak tangan, lalu bertepuk tangan sekali. Tetapi sekali itu juga sudah cukup untuk menghentikan semua kegaduhan. Karena suara tepukan itu bagaikan ada ribuan petir menyambar dalam satu bersamaan. Stuar! Semua otomatis menghentikan ucapan karena sibuk menutupi telinga. Begitu gaung dari ledakan efek tepuk tangan mereda, terjadilah hal benar-benar kembali di luar dugaan Arki-Tirema. Seluruh Broden termasuk Lundarda melakukan gerakan sujud secara serempak ke arah pemuda itu. Aksalarontre, Lundarda, mengapa semua bersujud pada saya? Arki-Tirema bertanya pada Lundarda yang masih dalam keadaan bersujud. Perlahan-lahan Lundarda bangkit, lalu sambil menunduk menjawab, Yang mulia Tel Sopurda, harap ampunkan kami semua yang tidak menyambut kedatangan Anda. Sebagaimana mestinya, malah tanpa tata krama saya sudah berani merepotkan. Aksalarontre Lundarda. Namun sebelum pemuda sakti itu meneruskan kata-katanya, tiba-tiba Lundarda kembali bersujud dengan cepat sambil berkata setengah menangis. Yang mulia Tel Sopurda, harap jangan menyebut saya dengan Aksalarontre. Saya akan bunuh diri apabila masih dipanggil seperti itu oleh orang setinggi Anda. Saya yang rendah merasa sangat tidak cukup berharga. Arki-Tirema merenung sejenak. Ia tidak langsung menjawab apa yang dikatakan oleh pimpinan Broden itu. Dipelajari secara cepat situasi yang terjadi, melihat gelagat dan reaksi dari bangsa ini ketika melihat semua hal luar biasa menutup mereka. Padahal itu biasa berdasarkan pemikirannya, juga semua hal tanpa terlewatkan sedikit pun dalam waktu sekian detik. Ditariklah sebuah analisa bahwa bangsa ini mendapat sebuah tekanan entah dari siapa atau sekelompok mana. Dan sekarang mereka memiliki harapan untuk keluar dari kesusahan karena muncul sesuatu atau seseorang yang dijadikan. Namun untuk lebih jelasnya ia harus bertanya pada Lundarda. Dan pimpinan Broden itu pasti tidak akan menjawab sebelum dipenuhi keinginannya agar tidak disebut Aksalaronte. Baiklah Lundarda,
Mendadak Lundarda bangkit dengan cepat disertai wajah sumringah dan penuh sukacita sebelum Arkitirema kembali melanjutkan perkataan. Lalu tanpa peduli dia memotong perkataan raksasa tua itu berkata dengan penuh semangat dan sama sekali tidak pernah terlihat hampir mati. Yang mulia Tel Sopurda, harapan kami, cahaya kami, sumber perubahan kami yang rendah benar-benar bersuka cita hari ini karena setelah menunggu selama ribuan tahun, Anda hadir. Sekarang sang pengubah takdir sudah berada di hadapan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan atau kekurang ajaran kami, para makhluk berbadan besar tapi rendah tata krama ini. Biasanya Arkitirema akan menolak segala macam penghormatan secara berlebihan seperti itu. Namun ada sesuatu yang mencegahnya untuk menolak. Dari hasil pantauan segala kejadian di hadapan, pemuda itu tahu bahwa apabila semua penghormatan itu ditolak, maka akan terjadi kekecewaan luar biasa. Karena para Broden akan merasa tidak dihargai semua penghormatan yang sepertinya sudah lama sekali dipersiapkan. Juga dengan kelihatan gelagat seperti itu, kemungkinan akan ada lanjutan-lanjutan berupa upacara dan lain sebagainya. Selain mendapatkan berbagai macam pengetahuan tambahan, yang penting selama di Asrezentra, Arkitirema juga dilatih untuk menganalisa, mulai dari bahasa tubuh, psikologis, juga menganalisa berbagai macam hal terkecil sekalipun, untuk ditarik menjadi sebuah analisa lanjutan. Pelatihan itu pula mendidik untuk tidak cepat mengambil kesimpulan, karena apabila kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, maka akan beresiko terjadi kesalahan fatal di dalam menyikapi suatu keadaan atau kejadian, juga menjadi tidak fleksibel. Arkitirema lalu menggunakan ilmu Lestarfal, yaitu sebuah ilmu yang berfungsi untuk menyatukan gelombang pikiran dan molekul lekar tubuh makhluk hidup menjadi satu frekuensi. Ilmu ini membutuhkan energi sangat besar. Minimal harus mengerahkan sekitar 30% kemampuan kekuatan miliknya. Karena harus menguasai setiap molekular tubuh rasa saran sampai penguasaan otak. Namun berdasarkan pengalaman yang baru-baru ini terjadi, berkenaan dengan penguasaan energi, pemuda itu tidak berani mengerahkan secara langsung, tapi sekarang dilakukan secara bertahap, persen demi persen. Dan yang terjadi sungguh mengejutkan. Berdasarkan kemampuannya yang lama, setelah mengerahkan 30% energi, dan itu pun harus dilakukan sekaligus dan menghentak. Sekarang hanya dengan pengerahan 10% kekuatan, ilmu itu sudah menggelegak untuk segera dilepaskan dan belum pernah dicoba pada bangsa raksasa seperti ini. Tanpa ditahan, segera ilmu itu dilepaskan, dan Arkitirema sudah bisa merasakan semua yang hadir di sana seolah-olah bersatu dengan tubuh dan pikirannya. Mohon semuanya berdiri. Pemuda itu berkata dengan lembut, tanpa nada memerintah, tetapi semua yang hadir tidak bisa melawan tubuh untuk segera berdiri. Ternyata cara ini mempan juga untuk para Brodela. Atau mungkin karena dirinya sudah memiliki kemajuan dahsyat di bidang penguasaan energi. Ilmu ini bergerak satu arah. Pemuda itu bisa merasakan dan memerintah mereka yang menjadi sasaran. Namun sasaran tidak bisa merasakan apapun dari penguasaan ilmu Lestarfal. Bayangkan, apabila ilmu ini dikuasai oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, maka akan terjadi kekacauan di mana-mana. Karena dengan kemampuan ini, sang penguasa ilmu bisa memerintahkan siapa saja tanpa mampu dilawan oleh mereka yang lebih rendah energinya. Semua Broden yang ada di sana berdiri dengan patuh karena memang mereka tidak ada yang mampu melawan dan juga tidak ada semangat untuk berusaha menentang. Setelah semua berdiri, Arkitirema lalu menarik semua kekuatan Lestarfal.
Namun ketika ilmu Lestarval sudah tidak menguasai mereka, kembali suasana menjadi gaduh oleh berbagai macam komentar yang isinya adalah keterkejutan dan kekaguman pada kemampuan pemuda sakti itu. Melihat hal seperti ini, Arki Tirema tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Ternyata bangsa Brodela memiliki kebiasaan untuk mengucapkan perasaan tanpa ditahan-tahan. Namun apabila semua ikut berbicara, maka urusan akan menjadi bertele-tele dan lama. Akhirnya pemuda itu kembali memancarkan ilmu Lestarval dengan sedikit tambahan kekuatan agar setelah dilepas, gaungnya masih tetap ada di alam bawah sadar mereka. Setelah terhubung dengan para Broden, kembali Arki Tirema berkata perlahan, "Mohon semuanya tidak mengeluarkan sepatah kata pun, kecuali bagi yang ditanya." Suasana mendadak menjadi hening, yang terdengar hanya dengan aliran darah di telinga masing-masing. Pemuda itu secara perlahan-lahan kembali menarik tenaga. Tidak seperti sebelumnya, yang ditarik sekaligus, dan hasilnya juga bagus. Semua Broden yang hadir di sana tidak bisa mengeluarkan sepatah kata dan bersikap menunggu. Setelah tuntas menarik energi, Arki Tirema bertanya pada Lundarda dengan tubuh masih tetap mengambang di udara. "Lundarda, sekarang mohon dijelaskan apa yang terjadi dengan bangsa ini." Raksasa tua itu menyusun tangan, membuat sikap menyembah sambil menjawab, "Yang mulia Telsopurda, sebelum saya yang rendah ini menjawab semua pertanyaan, mohon kiranya untuk direstui satu upacara menyambut kedatangan Anda. Karena upacara ini benar-benar sangat penting bagi kami ketika menyambut harapannya." Sebetulnya kata-kata Lundarda ini bersayap. Di satu pihak memang ada upacara penyambutan tamu terhormat, tapi di pihak lain dia harus membuktikan secara pasti bahwa orang kecil di depannya ini benar-benar manusia yang akan memenuhi harapan mereka sesuai ramalan selama ribuan tahun. Ada satu ujian yang harus dijalani oleh Telsopurda, yaitu Gigrandur. Arki Terema bukannya tidak mengerti akan hal ini. Salah satu efek samping, apabila dikatakan efek samping, ilmu Lestarval mereka memori setiap orang yang terkena dampak ilmu itu. Sehingga semua maksud tersembunyi dari siapapun sasaran, termasuk Lundarda, bisa terbaca secara jelas. Dari hasil pantauan berdasarkan ilmu Lestarval, pemuda itu juga mampu mengetahui siapa yang jahat dan siapa yang baik dari semua Broden di sana. Berikut semua nama mereka satu persatu. Lestarval memang ilmu yang sangat luar biasa. Bahkan di kalangan 2,5% dianggap ilmunya para dewa. Syarat ini untuk memiliki ilmu ini pun sangat berat. Minimal sang pemilik harus punya akselerasi energi di atas 40%. Itu pun hanya bisa mempengaruhi di bawah 20 orang saja. Kemampuan Lestarval yang ditunjukkan pemuda utusan Adama itu sudah jauh melampaui kemampuan Lemurian lain. Seorang Lemurian 40% apabila memiliki ilmu Lestarval dan mempelajarinya selama 1 tahun hanya akan mampu mempengaruhi bangsa Brodela beberapa orang saja. Arki Terema mampu mempengaruhi ribuan Broden hanya dengan energi 10%. Dari seluruh kekuatan yang dikuasainya, sungguh kemampuan sangat sulit untuk diukur. Saya mengerti maksud Anda, Lundarda, dan saya tahu persis apa yang Anda inginkan. Arki Tirema berkata kepada Lundarda sambil tersenyum agak lebar, karena tahu persis apa yang ada di benak raksasa tua itu secara pasti. Akan tetapi Lundarda memandang dengan tatapan tidak mengerti, dan itu dibiarkan saja oleh Arki Tirema. Dengan tenang, tangannya mulai membuka semua pakaian luar yang hanya seperti kain dililit saja itu. Sampai terlihat hanya baju pemberian Adama saja, yaitu baju Jenmar. Baju Jenmar melekat secara ketat dan tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang berotot kekar. Pemuda sakti itu mulai mengapung semakin tinggi yang ditatap oleh semua Broden termasuk pimpinannya dengan pandangan tidak mengerti tapi penuh kagum.
Utusan Adama ini tahu bahwa Lundarda menghendaki agar dia melakukan Gigrandor. Sekalian pula agar semua Broden menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa Teosopurda sudah datang. Kalau berdasarkan sifatnya yang tidak sombong, dia pasti enggan untuk melakukan demonstrasi kepandaian seperti ini. Namun semua dilakukan untuk menimbulkan harapan pada sebuah masyarakat yang sampai pada titik keputusasaan cukup besar. Arkitirema mengerti betul bahwa sekarang harus mengerahkan energi sangat besar dan akan sangat mempengaruhi alam. Setelah tubuhnya mencapai ketinggian cukup aman, mulailah secara perlahan namun pasti pemuda itu mengerahkan kekuatan sampai 50% agar mampu difungsikan sebagai pusaran yang akan membentuk tentakel-tentakel energi untuk menarik unsur penting seperti air, angin, tanah, api, dan logam. Atau dalam bahasa Lemurian, penyatuan 5 unsur itu disebut Adrak, tanah hitam. Blash, blash, blash. Energi yang dikeluarkan tubuhnya mulai menggapai alam. Dimulai dengan langit yang tadinya bening membiru, secara cepat didatangi awan tebal berarak bagaikan sekumpulan miliaran lebah hendak beradu di titik rendah.